Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa berbakti bersama-sama di dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita patut bersyukur dan biarlah kita memanfaatkan waktu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah ini. Saudara, mari kita mulai dengan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita untuk mengawali seluruh ibadah kita pagi hari ini.
Bapa di surga, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk dapat melewati sepanjang minggu ini dengan selamat, sehingga pagi hari ini Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Engkau juga yang memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini di rumah bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berdoa memohon Tuhan, mari Engkau siapkan hati pikiran kami, agar kami sungguh dapat beribadah dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus untuk memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatlah dan berkati kami. Kami percaya Engkau hadir dan menolong kami semua. Karena itu kami hanya akan memulai seluruh kebaktian pada pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sebagai kesempatan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lembutkanlah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memberikan hikmat agar ketika kami belajar firman-Mu, Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dan dapat menghayati kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini kita akan mendasari renungan kita dengan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah merupakan minggu terakhir bulan perdamaian bagi Sinode Muria Indonesia. Dan tema yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pagi hari ini adalah Aku bukan pengganti Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak Ibu, saudara-saudara benar-benar merupakan dan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi saudara di dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang akan saudara lakukan jika orang lain berbuat atau berlaku jahat kepada saudara? Apakah saudara akan membalas dengan kejahatan saat itu juga, atau saudara akan menyimpan dendam dan menunggu waktu yang saudara anggap tepat untuk membalas sesuai dengan kejahatan yang pernah diperbuat orang lain kepada saudara? Saudara, mari kita renungkan dan biarlah kita akan memberikan jawab dalam diri kita masing-masing.
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika peristiwa itu terjadi dan dialami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, di dalam perikop yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Yusuf sebagai orang percaya memberikan teladan, memberikan contoh kepada saudara dan saya tentang kesungguhan percayanya bahwa Allah itu memang benar-benar mengasihi hidupnya. Yusuf merasakan betul, mengalami bahwa Tuhan itu memang benar-benar mengasihi dia di dalam hidupnya. Dan itu diajarkan dan dicontohkan serta diteladankan juga kepada kita saat ini, saudara. Karena itulah, saudara, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya, berbuat jahat kepada Yusuf. Di dalam ayat yang ke-20 bacaan kita tadi memberikan penjelasan kepada kita. Karena itu ketika saudara-saudaranya merasakan ketakutan kepada Yusuf karena sudah berbuat jahat kepadanya, dan karena saking takutnya saudara-saudara yang kekasih, maka di dalam ayat 15 sampai 18 bacaan kita ada 3 hal yang dibuat oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf yang saat itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, 3 hal tersebut akan kita perhatikan satu persatu, yang antara lain yang pertama adalah bahwa saudara-saudara Yusuf itu memanfaatkan nama Yakub sebagai figur yang sangat dihormati dan disayangi oleh Yusuf, karena Yakub adalah orang tua yang sangat menyayangi Yusuf sebagai anaknya. Dan itu dia sebut, mereka sebut, saudara-saudaranya sebut kepada Yusuf bahwa Yakub, orang yang disayangi oleh Yusuf, itu disebutnya sebagai ayahmu. Saudara, ini mengingatkan kembali, sekalipun Yusuf sudah berpisah lama dengan Yakub, tapi saudara-saudaranya dengan menyebut bahwa Yakub itu adalah ayahmu, harapannya, saudara, pesan yang disampaikan itu sungguh-sungguh didengar dan dilakukan oleh Yusuf. Kemudian yang kedua, saudara, wujud dari ketakutan mereka diungkapkan bahwa para saudara-saudaranya itu semula tidak berani datang sendiri, saudara, tapi mengirim pesan yang seolah-olah pesan itu adalah pesan Yakub untuk Yusuf yang dipesankan sebelum Yakub meninggal dunia. Dan pesan itu isinya adalah supaya Yusuf mengampuni kesalahan dan kejahatan saudara-saudaranya. Apakah pesan itu betul dipesankan karena tidak tertera di dalam ayat-ayat yang kita baca, atau itu hanya rekayasa dari saudara-saudaranya dalam ketakutannya kepada Yusuf? Tapi itulah yang mereka sampaikan ketika mereka mengutus orang untuk menyampaikan pesan itu. Saudara, wujud yang terakhir, yang ketiga dari ketakutan saudara-saudaranya kepada Yusuf yang dulu diperlakukan semena-mena kepada saudara-saudaranya adalah bahwa dengan bersujud saudara-saudaranya itu datang sendiri di depan Yusuf. Saudara-saudaranya menyerahkan diri untuk menjadi budak Yusuf. Padahal saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan pada saat itu sebelumnya adalah peristiwa yang membuat saudara-saudaranya itu membenci Yusuf, sehingga saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 37 ayat 19 dan 20, mereka menyebutnya Yusuf itu adalah pemimpi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sebagai bukti ketakutan mereka kepada Yusuf yang telah menjadi penguasa orang nomor 2 di Mesir, dan saudara-saudaranya yang dulu berlaku jahat, menganiaya, akan membunuh Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya berada dalam kesusahan dan penderitaan oleh karena
tertimpa oleh bala kelaparan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya ketika saudara-saudara Yusuf itu sangat ketakutan kepada Yusuf, harusnya Bapak Ibu itu adalah merupakan kesempatan yang baik bagi Yusuf untuk membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya sendiri telah datang bersujud di depannya dan menyerahkan diri untuk bersedia menjadi budak Yusuf. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata yang dilakukan oleh Yusuf adalah tidak membalaskan kejahatan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya itu kepada mereka. Justru di dalam bacaan kita tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17 bagian B, firman Tuhan mengatakan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kemudian ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dilakukan Yusuf ketika saudara-saudaranya yang sudah memperlakukan semena-mena, bertindak jahat, bahkan berniat untuk membunuh, menyengsarakan Yusuf. Ketika Yusuf punya kesempatan yang baik menurut banyak orang untuk membalaskan kejahatan, justru ketika saudaranya datang bersujud dan mengatakan segala sesuatu, bahkan menyerahkan diri untuk menjadi budak, Yusuf tidak membalaskan kejahatannya, tapi justru dia menangis dan berkata, jangan takut sebab saya tidak bisa bertindak sebagai Allah terhadap mereka, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya? Padahal dia punya kesempatan dan juga punya kuasa untuk melakukannya, saudara. Mengapa? Harusnya ini kan kesempatan yang sangat baik, apalagi dia punya kuasa di Mesir sebagai orang nomor 2 setelah Firaun. Andaikan dia tidak membalas dengan tangannya sendiri atau perbuatannya sendiri, secara manusiawi pada umumnya dia bisa meminta orang lain untuk membalaskan kejahatannya. Tetapi sekalipun demikian, Yusuf sama sekali tidak melakukan yang jahat itu kepada saudara-saudaranya. Saudara, mengapa terjadi demikian? Mari kita perhatikan bersama yang menjadi penyebabnya, saudara. Yang pertama, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-20 bacaan kita, firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf menganggap bahwa penderitaan yang ia alami karena kejahatan saudara-saudaranya itu adalah merupakan cara Tuhan untuk melakukan yang baik bagi dirinya. Dia tidak melihat bahwa kejahatan saudara-saudaranya itu adalah untuk membunuh dirinya, tapi kejahatan saudara-saudaranya itu dipakai oleh Tuhan atau menjadi cara Tuhan untuk melakukan yang baik bagi dirinya, sehingga Yusuf menjadi berkat bagi sebuah bangsa yang besar dan juga bagi saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf ini adalah orang percaya yang berpikir sangat positif, saudara. Walaupun dia mengalami penderitaan karena kejahatan saudara-saudaranya, tapi pikirannya tidak menjadi jahat. Dia tidak menyimpan dendam sehingga sekalipun ada kesempatan untuk melampiaskan dendamnya, tapi karena tidak ada dendam dalam hatinya, maka tidak ada yang bisa dilampiaskannya. Saudara, itu yang pertama. Walaupun saudara menganggap penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk melakukan yang baik pada hidupnya, itu adalah tidak mudah. Ada banyak orang ketika mengalami penderitaan justru menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi.
Tetapi Yusuf menjadi sebaliknya. Karena Yusuf tidak hanya melihat penderitaannya, tapi melihat di balik penderitaan itu terjadi hal yang sangat baik bagi dirinya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, itulah yang pertama yang menyebabkan Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap saudara-saudaranya yang sudah berlaku jahat kepadanya. Kemudian yang kedua, saudara, yang menyebabkan Yusuf itu tidak mau membalaskan kejahatan terhadap saudara-saudaranya yang telah berlaku jahat kepadanya adalah dalam ayat yang ke-19 yang dikatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Saudara, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Yusuf itu sangat memahami dia adalah bukan orang percaya yang mau mengambil alih hak prerogatif Tuhan, saudara. Walaupun di Mesir Yusuf punya kedudukan, punya kekuasaan dan sangat dihormati oleh banyak orang, bahkan sampai Raja Mesir sendiri, tapi dia tidak menjadi orang yang sombong dengan kedudukan, jabatan, dan keberhasilannya. Dia tidak bertindak seolah-olah bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, saudara. Yusuf tahu bahwa pembalasan dendam sebagai bentuk keadilan itu adalah hak penuhnya Tuhan, saudara, bukan haknya dia. Sehingga dia tidak mau mengambil alih haknya Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 35 sampai 36, saya ingin mengajak untuk membaca dari Ulangan pasal 32 ayat 35 dan 36 yang mengatakan demikian, saudara, dalam bacaan ini. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-35 dan 36, firman Tuhan mengatakan, "Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada." Saudara, dari dua ayat ini kita bisa melihat dalam bacaan ini bahwa Tuhanlah yang empunya wewenang, saudara, untuk membalas dendam sebagai bentuk keadilan, dan itu adalah bukan haknya Yusuf, tapi hak mutlak dari Tuhan sendiri. Itu dalam perjanjian lama, dan kemudian Tuhan juga berbicara di dalam perjanjian baru, di dalam Roma pasal 12 ayat 19 yang menjelaskan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. "Hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," kata firman Tuhan. Karena itu Yusuf sebagai orang percaya, dia konsisten untuk mentaati firman Tuhan. Walaupun dia berhasil punya kedudukan, punya jabatan, menjadi orang yang sangat sibuk, tapi dia tidak pernah melalaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keberhasilannya, di tengah-tengah kesibukan karena jabatan yang penting yang dimiliki dalam hidupnya, Yusuf tetap belajar untuk terus taat kepada firman Tuhan dan tidak melalaikannya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika orang percaya membalas kejahatan dengan kejahatan, siapapun mereka, saudara, maka artinya bahwa orang tersebut sama dengan merampas haknya Tuhan. Karena dengan jelas dari mulai perjanjian lama menjelaskan kepada kita sampai kepada perjanjian baru bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan dan bukan hak kita.
Hak kita adalah mendoakan orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, supaya kuasa Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus berkarya dalam kehidupan orang yang melakukan kejahatan dan membuat mereka menjadi orang yang bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan, tapi melakukan kebenaran. Dan setiap perbuatan siapapun, saudara, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Yusuf tidak mau melakukan yang salah karena pembalasan itu adalah bukan haknya. Dia tidak mau merampas haknya Tuhan dan membiarkan Tuhan yang akan berbuat kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Saudara, mari kita pahami bahwa Tuhan itu sungguh mewujudkan rencananya yang baik itu. Justru kadangkala melalui peristiwa-peristiwa buruk yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Dan ini mengajarkan ketika kita sedang mengalami peristiwa yang tidak kita inginkan, mungkin sakit, penyakit, penderitaan, kekurangan, ketidakadilan yang kita alami, mari kita tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan, saudara. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sanggup mewujudkan rencana baiknya itu kadangkala justru melalui peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi dan kita alami di dalam hidup ini. Seringkali di balik peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, justru Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya dalam memelihara, melindungi, menjadikan kita saksi-saksinya, saudara-saudara. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf di dalam kehidupannya dalam Kejadian 50 pasal ayat yang ke-20 yang ia yakini tadi. Dan jika kita memahami semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka kita akan tetap bisa mengasihi sesama kita, sekalipun kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Kita tidak akan memperlakukan orang lain yang berlaku buruk dengan membalas keburukan dan kejahatan kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Yusuf sebenarnya adalah merupakan penderitaan, bukan karena kesalahan, tapi karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, baik itu oleh saudara-saudaranya sendiri, juga oleh Potifar. Tetapi Yusuf tidak melihat semua itu karena Tuhan tidak mengasihi, bukan. Tetapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan yang punya rancangan yang baik itu tetap akan membuktikan rancangannya yang baik melalui peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak dikehendaki terjadi dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat Yusuf menjadi orang yang tetap bisa mengasihi kepada orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Saudara, kita ingat ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Dia berdoa kepada Bapaknya agar Bapaknya mengampuni semua orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Karena Dia percaya bahwa melalui peristiwa-peristiwa yang Ia alami, penderitaan yang luar biasa itu, rencana Allah yang baik bagi keselamatan umatnya itu diwujud nyatakan oleh Bapa di surga. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan Yusuf dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kita semua tahu bahwa rencana Allah melalui kehidupan kita itu akan terus dinyatakan oleh Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kita sedang mengalami kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kita tetap merasakan, mengalami, menikmati wujud dari kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saudara, kita akan tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk dan yang jahat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin mengalami kesulitan,
tapi Allah akan tetap mewujudkan rancangannya yang baik-baik bagi kehidupan kita secara pribadi maupun bagi rencana Allah bagi keselamatan umatnya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita semua memahami, saudara, bahwa kita ini adalah umatnya, umat pilihannya. Apapun yang kita miliki, baik itu harta kekayaan, jabatan, kedudukan, kita ini adalah tetap umat Allah, orang yang percaya kepada Allah. Kita bukanlah Allah, saudara. Karena itu kita harus menyerahkan seluruhnya, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya rancangannya yang baik itu terjadi melalui kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan tetap menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, dengan terus percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan Dia adalah Tuhan yang merancangkan yang baik bagi kehidupan kita secara pribadi. Dan melalui kehidupan kita, rancangannya yang baik untuk umatnya itu akan dinyatakan. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah nikmati kasih dan kemurahan Tuhan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana yang baik dari Tuhan itu, baik untuk diri kita maupun bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Belajar dari contoh dan teladan yang diberikan Yusuf dan juga Tuhan Yesus kepada kami. Kalau kami sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, kekurangan dalam hidup ini, ajari kami ya Tuhan, supaya kami tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi tolong kami supaya kami tetap mengerti bahwa Tuhan Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan kami adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang punya rancangan yang baik dalam hidup kami dan melalui kami kepada orang lain. Karena itu Tuhan, ketika ada orang yang melakukan ketidakadilan kepada kami, yang melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kami, tolong kami supaya kami tidak membalas yang buruk itu dengan keburukan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan dan bukan hak kami. Hak kami adalah mendoakan dan terus bersedia dipakai menjadi alat Tuhan, supaya rencana yang baik dari Tuhan melalui kehidupan kami itu sungguh menjadi wujud nyata. Terima kasih Bapa di surga, dalam peringatan bulan perdamaian di lingkungan Sinode Muria Indonesia ini, jadikan kami orang yang selalu menghadirkan damai sejahtera dimanapun juga Tuhan. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah ini, biarlah kami selalu ditolong oleh Tuhan untuk bisa menghadirkan damai sejahtera, baik itu di rumah tangga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan, memohon agar Engkau terus melindungi, memeliharakan kehidupan semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya semua jemaat-Mu hidup dengan sehat, diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya, supaya semua jemaat-Mu tetap hidup, menikmati berkat-Mu dengan penuh syukur dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati orang dewasa, supaya semua ada dalam pertolongan Tuhan. Orang-orang muda di lingkungan gereja-Mu, kiranya Tuhan juga peliharakan mereka, baik untuk hari ini bahkan masa depan kehidupan mereka. Mari Bapa di surga, Engkau juga akan memberkati supaya Indonesia ini menjadi negara yang terus dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah kuasa dari virus corona ini akan segera berakhir,
sehingga kami bersama bisa beribadah dengan penuh syukur di gereja bersama-sama dengan semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan kondisi kehidupan di Indonesia ini Tuhan, supaya situasi kehidupan di Indonesia akan terus ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami dan seluruh pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, supaya tetap bersehati bersama-sama dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami persembahkan. Tuhan menguduskan supaya persembahan itu diberkati untuk menjadi berkat pendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur seru doa kami ini hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan nyanyian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik saudara, mari kita akhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama berdoa.
Bapa, kami naikkan segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan yang sudah menolong kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendidik kami supaya hari makin hari kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan terus setia di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing sebelum kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Doakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau kondisi terus membaik, kita akan bisa beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak Ibu, jalinlah kekeluargaan, manfaatkan sarana komunikasi untuk terus saling berkomunikasi satu dengan yang lain agar kekeluargaan kita terpelihara dengan baik. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.